Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati senior-senior saya yang ada di tempat ini, rekan-rekan prajurit, baik rekan maupun junior saya, Bapak, Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Siang ini saya berdiri di tempat ini didaulat sebagai pembina oleh forum ini. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Namanya juga ini Forum Purnawirawan Pejuang. Yang bisa kita simpulkan dari situ, namanya purnawirawan relatif sudah berumur di atas 50 atau 60. Tapi belum tua, kalau saya bilang belum tua. Kemudian yang berikutnya adalah pejuang. Berarti kita harus mau bekerja dengan segala macam risiko yang harus dihadapi untuk apa yang kita perjuangkan, yaitu menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apapun risikonya, karena kelompok-kelompok tertentu tentu akan mengganggu, menghambat, bahkan mungkin akan membinasakan kita. Kita perlu susun kekuatan dan kita tidak perlu takut. Secara umum tadi Bapak Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto selaku penasihat sudah menyampaikan sebetulnya apa yang harus kita kerjakan. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya bicara secara teknis untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Laksamana Purnawirawan Slamet tadi. Yang jelas kita perlu kekuatan dan keberanian. Kita ini adalah pelopor. Kita ini adalah pelopor. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membesarkan ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kondisi negara dan bangsa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penasihat Laksamana Purnawirawan Slamet. Kalau ada yang mengatakan saat ini NKRI dalam keadaan biasa-biasa saja, saya bilang matanya picek, telinganya bidek, otaknya geblek. Karena itu saya mengatakan sebenarnya yang paling menonjol saat ini kondisi kita ini adalah kejujuran tidak ada. Karena tidak ada kejujuran, otomatis keadilan tidak ada. Dan menurut saya kejujuran itu adalah fondasi semua hal kebaikan. Dari situ saya yakin tidak ada maling, koruptor kalau kita jujur. Tidak ada penipu dan pembohong kalau kita jujur. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak mari kita tegakkan kejujuran apapun risikonya. Pasti kita akan berhadapan dengan para maling, koruptor, penipu, pembohong. Pasti setelah ini dia akan bagaimana membinasakan kita. Karena itu kita susun kekuatan. Kita tidak mengganggu, tapi kita yang paling penting kita ajak saudara-saudara kita tidak tertipu oleh penipu, tidak terpengaruh oleh maling dan koruptor. Karena yang saya katakan tadi itulah yang membuat amburadul negara ini. Tadi Pak Slamet sudah mengatakan kita ini semuanya ada di sini. Akibat tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Akibat tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan. Yang sejahtera hanya sekelompok kecil. Yang lain menderita. Karena itu mari kita tegakkan. Karena itu kita jangan takut berkata jujur. Berkata jujur itu asal ada fakta. Pasti orang yang tidak suka jujur, yang saya katakan tadi, paling menipu, atau koruptor dan pembohong, dia akan mengancam kita. Biar saja. Karena itu supaya jangan beri kesempatan dia mengancam kita siapkan fakta, kita siapkan kekuatan,
dan kita siapkan kesiapan ilmu, informasi dan sebagainya. Sekali lagi yang saya katakan faktor kejujuran itu, ya saya kalau iseng saya katakan si jujur sudah nggak ada, udah almarhum, jangan enggak. Jujur masih ada, sementara ini dia masih bersembunyi. Nanti kita yang akan membangunkan dia. Tapi tentunya kita harus punya kekuatan. Kita juga harus punya keberanian. Punya kekuatan nggak berani, nggak ada apa-apanya. Berani nggak punya kekuatan, nggak ada apa-apanya juga. Digilas kita sama dia. Makanya itu dua hal ini kita harus bisa satukan untuk melawan kebatilan, kejoliman yang kalau saya ceritakan di sini kondisinya bisa sehari sampai saya pingsan ngomong di sini belum selesai. Tak dari lapangan banyak yang tadi yang ketidakadaan kejujuran dan keadilan, kebohongan banyak sekali. Jadi pada kesempatan ini secara umum saya mengajak setelah ini besarkan kekuatan kita, kemudian samakan kita punya visi, kemudian kita siap menghadapi tadi para pembohong, penipu, maling, koruptor. Inilah yang membuat kita amburadul. Ada yang lain-lain. Tapi inilah pokoknya. Mari kita susun. Nah, pada kesempatan ini kita sekali lagi sebarkan kekuatan dan berani berkata jujur. Kita harus berkata jujur, apapun risikonya. Karena para pembohong tadi dan para maling tadi nggak senang dengan omongan kita. Susun kita punya kekuatan sebesar mungkin sambil menyamakan visi dan tidak tertipu dengan segala macam narasi omongan dia melalui media cetak, media apa saja lah, atau dengan omongan secara langsung. Kemudian pada kesempatan ini juga ya kan saya dengar sounding tadinya saya ini orang tua. Ya memang kita kalau adu fisik sama anak muda yang setua saya ini kalah kita. Tapi ingat, perintah yang Maha Kuasa melalui agama yang kita yakini, yang namanya menegakkan kebenaran atau kebaikan itu seumur hidup, berhenti setelah kita dikubur. Istilahnya kalau di Islam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seumur hidup, sesuai kondisi kemampuan kita. Jangan bilang saya udah tua kan. Kalau dengar bilang saya sudah tua tuh kasihan adik-adik yang masih muda itu. Sama saja, nuntut ilmu itu kewajiban kita seumur hidup. Jadi jangan bilang saya udah tua nggak perlu belajar, keliru juga. Jadi itulah yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sebagai pelopor setelah ini membesarkan dengan mengumandangkan visi misi kita untuk menjaga NKRI. Yang kedua, kita pasti menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Itu setan iblis, masih kalau kita berbuat baik nggak suka, anggap aja itu setan dan iblis. Ya. Besarkan kekuatan, siapkan kekuatan, dan jangan takut kalau berkata jujur. Kemudian mungkin saya tambahkan, kita semua mungkin tahu negara itu kumpulan dari banyak unsur. Yang jelas wilayah rakyat dominan, setelah itu pemerintahan dan lain-lain, ada simbol, ada undang-undang lain. Tapi yang tiga ini, wilayah, rakyat, dan pemerintah, ini kasat mata. Yang lebih kasat mata lagi antara rakyat dengan pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu orang-orang yang kita pilih untuk mengelola negara sesuai keinginan rakyat, bukan jalan sendiri-sendiri. Tapi sekarang ya, putuskan undang-undang tengah malam, rakyat tidak pernah diajak, tidak pernah di ini. Makanya sekarang peran itu harus kita keluarkan. Kita punya saham di negara ini. Jadi kalau kita ngomong, gak usah takut. Ya kalau masuk penjara, nggak apa-apa.
Di sini ada senior saya itu, bosen di penjara itu, Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan J. Saya juga pernah merasakan. Karena fitnah. Saya katakan karena fitnah. Nggak usah takut. Kalau nggak di dunia ini terbalas, di akhirat terbalas. Kita orang beragama sini. Jadi kita ini punya andil juga untuk menjaga negara ini. Jangan kira pemerintah saja terus dia putuskan semau dia saja. Memutuskan semau dia saja kadang-kadang menggilas kita lagi. Nah, kondisi itu sekarang harus kita peduli supaya jangan berkembang sampai hancur. Anak cucu kita juga yang nanti hancur. Jadi kita harus peduli saat ini. Dan jangan ada yang mengatakan saya sudah tua. Ada lagi ada istilah-istilah. Kalau menurut saya itu istilah-istilah orang yang ya mau bilang apa ya? Yang males, yang bodoh, yang takut. Jadi pakai istilah itu aja. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan gaya ngomong saya. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau kalimat yang nggak pas. Di sini banyak orang-orang tua saya, senior saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.